الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد رسول الله لا إله
juga hadir istimewa di tengah-tengah kita, bersama kita, dan tergebang di serta kita. Sebelum rangkaian bersuci kita lanjutkan, yuk kita sama-sama untuk memeriahkan bersuci ini. Kita siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, berinfak, bersuci, Cikiwul, bersama. Terima kasih. Kesempatan ini DKM mesti beriring doa, semoga beliau selalu diberikan kesabaran dan lebih cepat dipulihkan kembali kesehatannya. Untuk itu mari kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan, dan untuk itu kepada Bapak Sarwin Edi Saputra dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wasalam. Selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama KPP yang saya hormati, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan yang saya hormati sahabat saya juga, lawyer Kelurahan Cikiwul, pelajar TikToker, Bapak Tolib S. Hidayat. Saya baru tahu Pak, nama S-nya itu ternyata Sarul. Saya udah bertahun-tahun berteman nggak ngerti S-nya itu apa. Karena dari dia dibongkar aja, ternyata S-nya itu Sarul. Sarul. Alhamdulillah juga saya nggak terasa sudah hampir setahun Pak daerah Sidari tahun 2024, artinya itu baru di Januari 2023. Yang apa yang dari kebetulan Pak, kita di tahun 2025 ini aspirasi masyarakat, karena kita kelurahan Depan dan Kelurahan Cikiwul berdewan menjadi pasti suaranya banyak akan memberikan paripurna menetapkan beberapa legislatif dan eksekutif, memberikan insentif dan dan yang kedua DKM ya, aspirasinya sekarang 100 juta per RW sekota Bekasi. Jadi di kota Bekasi ini ada sekarang 20 dari 100 juta bantuan per RW itu sekarang dalam proses untuk payung hukumnya Pak. Tidak hanya pelaksananya laporan doang, tapi nyatanya kan kita nggak mau. APBN Kota Bekasi nilainya kurang lebih untuk saya badan anggaran. Tahun 2026 bisa ya, harus bisa menaikkan nilai kompensasi yang ada di kecamatan DKI atau Bekasi. Insya Allah kita legislatif khususnya yang ada di kecamatan
بسم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti bersama mutiara hikmah fajar yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Haji Hasan Asari. Dipersilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para masyayikh, alimil ulama, guru-guru kita yang hadir di kesempatan Bapak Haji kita ini SIP, khusus Thalib Syahrul Hidayat SH, Pak Waka, Pak Samit Supriyatna, dan yang lebih istimewa lagi kita kedatangan Dewan kita Pak Sarwin Edi Saputra. Sehat selalu Pak Sarwin. Para tokoh, para orang tua Bapak Haji Aminuddin dan para tokoh-tokoh yang lainnya. Guru kita MC Abdul, insya Allah tidak mau lagi rasa dan tim saya, bahwa nikmat yang paling besar dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perihal ini di dalam Quran di surat Al-Imran. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi, memberikan anugerah besar. Ya, kenapa saya sebut anugerah besar? Nanti ini anugerah ini sangat besar. Nanti ada anugerah besar, ada anugerah yang sangat besar. Giliran di dalam ayat ini kita terjemahkan makna ini adalah anugerah nikmat yang sangat besar. Ya, semuanya nikmat Allah ini besar. Ya, semua yang namanya anugerah Allah ini besar. Tapi ada nikmat dan anugerah yang paling besar, yaitu idba'asa fihim rasulan min anfusihim. Kita diberikan, diutus seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah anugerah, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Akan tetapi anugerah besar ini hanya bisa dinikmati, anugerah besar ini hanya bisa dirasakan alal mukminin, khusus hanya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini ayat sebetulnya ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat ini bentuk tasliyah. Tasliyah ini artinya semacam hiburan. Allah memberikan hiburan kepada orang-orang mukmin saat itu karena mengalami kekalahan di perang Uhud, supaya orang-orang mukmin tidak begitu kecewa. Pasukan-pasukan Rasulullah yang kalah di perang Uhud ini tidak begitu mendalam memikirkan terus-terusan kekalahan. Maka salah satunya adalah ini ayat bentuk apa yang menyebabkan kekalahan daripada perang Uhud ini. Jadi perang Uhud ini perang ajang balas dendam. Balas dendam kekecewaan orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat mereka dikalahkan di perang Badar. Kegedean Mekah di perang Badar ini orang-orang Mekah ini bermusyawarah. Kafir-kafir Mekah ini bermusyawarah, kita ini nggak boleh tinggal diam. Islam semakin lama semakin besar, kok kita nggak bisa berdagang lagi, nggak bisa berbisnis lagi? Bagaimana ini? Ya, maka inisiatif pembesar-pembesar kafir Quraisy di Mekah, mereka berkumpul, ya, yang dikomandoi oleh Abu Sufyan. Maka dihimpunlah pasukan, kurang lebih 3.000 pasukan di Mekah dalam rangka untuk menyerang, ya, mengadakan balas dendam, ya, atas kekalahan mereka di perang apa? Di perang Badar. Rencana ini yang masuk kalian diketahui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Mekah, ya, yang dipimpin Khalid bin
Walid dalam waktu dekat akan menyerang Madinah. Maka malam itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempersiapkan, mengantisipasi serangan daripada pasukan yang berjumlah 3.000 tadi. Berapa pasukan yang dihimpun oleh Rasul saat itu di Madinah? Yaitu kurang lebih 1.000 orang. Jadi di perang Uhud ini, ya, orang musuh itu berjumlah berapa? 3.000, sedangkan pasukan Rasulullah berjumlah 1.000. Nah, di malam harinya Rasulullah bermusyawarah dengan pembesar-pembesar Muhajirin termasuk orang-orang Ansor. Dari musyawarah ini banyak pendapat-pendapat bagaimana kita mempertahankan Madinah. Kata Nabi dan pembesar Madinah saat itu, kita lebih baik bertahan saja. Kita nggak usah keluar dari Madinah, tapi bertahan. Jadi kalau bahasa sekarang bisa disebut perang kotak. Jadi ada musuh, kita nggak usah keluar, kita bertahan saja. Itu namanya perang kotak. Ini pendapat Nabi, termasuk pendapat pembesar-pembesar orang-orang Muhajirin saat itu. Tapi apa yang terjadi? Para pemuda Ansor, pemuda Madinah saat itu tidak setuju. Mereka mempertahankan harus keluar, ya, mengantisipasi kedatangan musuh yang jumlahnya 3.000 tadi harus keluar. Maka Nabi pun menghargai daripada pendapat pemuda-pemuda tadi, sehingga Nabi pun ikut serta pendapat tersebut, ya, berangkat menuju bukit yang namanya bukit apa? Bukit Uhud. Ya. Inilah yang Allah nyatakan dalam Quran, wa id godauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Jadi setelah malam harinya mempersiapkan pasukan yang jumlahnya berapa tadi? Jumlahnya 1.000. Pagi-pagi Nabi langsung keluar dengan baju besi, dengan pasukan yang jumlah 1.000 untuk menuju bukit apa? Bukit Uhud. Apa yang terjadi? Belum sampai ke Uhud, Pak. Ya. Lamun reka Bekasi mah karak nepi be Bojong Menteng. Ini ada orang yang menggembosi. Ada orang yang menggembosi. Pasukan Nabi yang tadi berjumlah 1.000, tiba-tiba ada orang yang memprovokasi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Jadi mereka, ya, mempengaruhi pasukan ini. Jadi ya gak bakalan datang katanya yang 3.000 ini. Orang di perang Badar aja dulu sudah kalah katanya. Gak bakalan. Kita ini punya istri, punya anak, ngapain segala ikut perang? Udah kita ngopi aja Pak, baliklah ngopi. Cek orang begitunya. Jadi ini Pak, yang namanya Ubay bin Salul ini luar biasa Pak. Ini dulu dia ini kenapa? Dia ini balas dendam ke Nabi karena di saat Nabi, sebelum Nabi datang ke Madinah ini, dia kepengen jadi gubernur. Ya, udah siap, udah dikondisikan Ubay bin Salul harus jadi gubernur di Madinah. Tapi sayang setelah Nabi hijrah di situ mereka tidak terpilih, dia tidak terpilih. Nah, jadi ada dendam Pak. Jadi dia pengen ada udang di balik lagi, dendam. Nah, maka dialah tokoh munafik. Jadi adanya munafik, ya, adanya orang munafik hanya di Madinah saat itu. Ketika Nabi masih di Mekah belum ada orang munafik. Ya, setelah Islam berkembang inilah maka lahirlah orang munafik. Salah satunya gembongnya itu adalah Abdullah Ubay bin Salul. Ubay bin Salul ini memprovokasi. Kita nggak usah perang, kita balik aja dah. Ngapain kita perang? Oh. Ternyata Pak, pengaruh daripada Ubay bin Salul ini yang jumlahnya tadi 1.000 Pak, sepertiga dari pasukan yang 1.000 ini berhasil dipengaruhi. 1.000 seperti lu berada 300, wih, 300 orang Pak. Dari 1.000 pasukan Nabi, 300 orang membelot. Oh, mipir, tinggal leos. Waduh, kemana ya? Tersisa 300. Betapa sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dikondisikan malam hari bos, kok pada pulang? Ini saatnya kita melawan musuh, kok pada pulang? Ini pengaruh daripada orang munafik, menggembosi daripada pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah akhirnya yang 700 pun ya berangkat. Berangkat. Biarkan mereka yang 300 pulang. Dan hampir-hampir yang 700 pun yang terpengaruh juga, Pak. Jadi terusan itu ayat idhammat ta'ifatan antabsan. Jadi mereka yang 700 pun hampir dipengaruhi juga. Tapi kemudian mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu sampai di Bukit Uhud yang 700. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maqaida lil qital. Kami Rasulullah langsung memposisikan. Jadi seorang komandan yang luar biasa, Pak. Jadi Rasul ini ahli perang. Jadi dalam perang ini gimana posisi, Pak? Posisi kita bagus ya insya Allah menang. Posisi saat itu jelek ya Allah alam. Nah maqaida lil qital ini Rasulullah ini menempatkan pasukannya di tempat-tempat strategis. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Salah satunya 50 pasukan tembak. Ya, oleh Rasul disuruh naik ke bukit. Jadi kamu nih 50 sniper. Jadi ada orang-orang yang ahli nembak khusus. Nah, orang mah nembak deket banget kita gedein benang. Jadi sniper ini 2000 orang jauh wah kena ya. Nah ini 50 orang naik ke bukit. Kata Nabi, kalian naik ke bukit dalam situasi dan kondisi apapun tidak boleh turun. Ini pesan daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh turun, tetap bertahan di atas. Ini yang 50. Berarti 700 naik 50 tersisa berapa? Tersisa 650. Nah, yang di bawah ini berjaga-jaga. Maka datanglah pasukan yang 3000. Nah, udah terjadilah perang. Benar Pak, posisi Nabi ini sangat luar biasa. Maqaida dalil kita. Jadi awal daripada perang ini ya diuntungkan umat Islam saat ini. Ya, musuh terdesak. Jadi yang pasukan 3000 ini langsung mundur. Mundur. Ini pasukan Rasul yang berjumlah tadi 650 di bawah dan 50 di atas terlena. Mereka menganggap wah kita sudah menang nih. Kebetulan bawaan dari musuh ini ditinggalkan di lapangan begitu saja. Jadi menaik nama HP-na ditinggalkan, TV-na, nanti tak cari kamar di Jakarta. Wah dikumpulkan Pak. Wah udah mereka mundur semua. Jadi ghanimah harta musuh ini sengaja ditinggalkan di lapangan. Nah, ini pasukan Rasul ya tergiur Pak. Waduh, ini ya kesempatan ini. Halal hukumnya kan. Oh, jadi mereka pikir menang ya udahlah kita ambil aja. Oh, jadi musuh mundur, ya meninggalkan harta-hartanya, perbekalannya. Kemudian umat Islam pasukan Rasul mengambil barang-barangnya tadi. Termasuk yang 50 tadi pun tergiur melihat teman-temannya pada berebut. Wah, nyokot. Ada laptop, TV, nyokot celana dalam. Wah, parah. Ya Allah. Ini celana dalam orang diambilin. Oh, jadi itu ya teman ya. Nampaknya Pak, ini musuh ini bukan kalah Pak. Mereka mundur itu ya strategi ternyata Khalid bin Walid ini. Nah, sehingga yang 50 ini turun merebutkan harta, maka Khalid bin Walid dengan pasukannya dia mutar gunung dan ganti naik menggantikan posisi yang tadinya ditinggalkan. Ya udah yang 50 turun memperebutkan harta benda tadi, cuy ya, bahasa orang cuy ya, ribut. Wah, terlena dia memperebutkan harta. Dia tidak tahu bahwa Khalid bin Walid di atas sudah siap nembak Pak. Oh, jadi akhirnya ya diserang balik. Ya, jadi kacau lah di perang Uhud ini Pak. Jadi salah satu kekacauan perang Uhud di saat itu banyak teman makan teman. Oh, jadi tidak terkendali ya, karena saking paniknya banyak yang terbunuh, temannya terbunuh dengan temannya.
Nah ini kenapa? Pelajaran ya, bahwa kekalahan perang Uhud ini salah satunya adalah indisipliner. Apa indisipliner? Yaitu tidak disiplin, tidak mentaati daripada siapa? Perintah Nabi Shallallahu Alaihi. Awalnya kata Nabi, dalam situasi apapun jangan turun, jangan turun. Tapi ya tergiur tadi dengan harta. Nah, inilah salah satu kenapa ayat ini diturunkan. Salah satunya adalah menghibur. Udah yang kalah aja, tidak usah ditangisi, jangan terlalu dalam, karena masih ada lagi anugerah besar. Masih ada lagi nikmat besar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nikmat besar? Apa anugerah besar? Yaitu infa'asa rasulan min anfusihim. Allah telah mengutus kalian, yaitu seorang rasul yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pertanyaannya, untuk apa Nabi diutus? Setidaknya ada 3 visi misi yang dibawa oleh Rasulullah. Tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diemban. Satu adalah yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, menyampaikan ayat-ayat kauniyah. Mengajarkan semua yang ada di muka bumi ini disampaikan. Ini manfaat air, ini manfaat pohon-pohonan, ini manfaat dan seterusnya. Apa-apa yang ada di muka bumi ini yatlu alaihim disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, sehingga umat Islam ini sekarang tahu kepentingan daripada teknologi ini. Ini adalah berkat jasa daripada siapa? Nabi Sallallahu Alaihi. Kemudian yang kedua, visi Nabi ini adalah wa yuzakihim. Nabi membersihkan akidah orang-orang jahiliyah. Baik itu akidah berhubungan dengan akidah, dengan ibadah, termasuk dengan muamalah dan munakahah. Jadi orang jahiliyah apa ya? Dulu mereka sama ibadah. Cuma kalau toabnya orang laki-lakinya toab, siang hari telanjang juga. Nah inilah mulai Nabi. Oleh Rasulullah termasuk dalam munakahah. Ada istri teman kita senang, udah gantian dengan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan yang terakhir, misi, fungsi, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan yang halal dengan berkat jasa daripada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai bagaimana cara mensyukuri kita? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi? Tidak usah mengatakan syukur. Mengikuti sunnahnya, bersyukur kepada Allah. Tidak usah kita bahwa kita diutus Nabi apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, terlebih-lebih zaman sekarang, orang yang melakukan sunnah Nabi di saat zaman semakin kacau, ini pahalanya lebih luar biasa. Ya, man tamassaka ajrun min asy-syahid. Yang saya sampaikan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pembacaan doa, sebelumnya ada beberapa maklumat yang akan disampaikan oleh informasi dan surat edaran dari Kementerian Agama pada malam ini. Hari ini tanggal 7/8, sekarang tanggal 7 besok 8. Ada terus mulai totalnya jam 0 WIB-nya tambah 1 jam lagi, bisa jam 3 kalau WIB-nya itu. Maksud saya nih, kalau jamaah masih belum tidur, kita disunatkan untuk sholat sunat khususnya 1 rakaat itu 2 kali dulu karena bulan. Umpama nih rakaat pertama baca Fatihah, mestinya suratnya terus menunggu baca tasbih, nah baru sami Allahu liman hamidah, setelah nunggu 2 kali baru sujud. Sujudnya biasa 2 yang sujud yang itu maka silahkan untuk menjalankan sholat sunat gerhana bulan insya Allah. Yasir umurna wa sayyidina suri Allah ikni jami' hawaijana wa qiduyana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa innaka antas sami'ul 'alim wa fa'alina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Milo. Lembaga Falak Sianah
Nahdlatul Ulama dan surat edaran Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini ada fenomena yang bersegi hari ini, alhamdulillah lebih baik dari hari yang kemarin. Banyak jemaahnya, semoga sehat selalu.